Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Marlina dari SDN 2 Waiurang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung. Izinkan saya membawakan hasil informasi dari saya tentang budaya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Waiurang, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Waiurang beserta staf, dan yang kami hormati juga Ibu Marlina, Sarjana Pendidikan selaku pemateri diseminasi modul 1.4. Bapak Ibu yang kami hormati, agar mendapatkan berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita buka dulu acara kita ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Marlina selaku calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 dari SD Negeri 2 Waiurang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk itu
Mohon kiranya kepada Bapak Ibu untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Marlina nanti dan akan kita terapkan di sekolah kita SD Negeri 2 Wayurang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan bisa kita terapkan bersama dan menjadikan SD Negeri 2 Wayurang bisa lebih baik lagi ke depannya sehingga menjadi putra-putri beserta didik kita sebagai profil pelajar Pancasila. Untuk meninggal waktu kepada Ibu Marlina selaku pemateri kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Suhendri. Mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Waiurang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 2 Waiurang. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungannya sehingga terlaksananya acara diseminasi pada hari ini dengan baik. Dan yang keduanya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah dapat hadir pada acara kegiatan pagi hari ini. Dan walaupun kita semua tahu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua, tapi Bapak Ibu semua dapat menyempatkan diri untuk dapat hadir pada acara pagi hari ini. Bapak Ibu, mohon izin saya Marlina dari SD Negeri 2 Waiurang. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Dan di sini ada profil yang di sebelah kanan saya adalah Bapak Edwin Agustin. Beliau ini sebagai fasilitator saya, beliau ini dari Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang di sebelah kiri saya ada Ibu Lauresia Mega Sapitri. Beliau ini sebagai pengajar praktik atau yang kita kenal dengan Ibu Eci. Dan yang di tengah adalah saya sendiri. Bapak Ibu, tujuan saya sebelum kita ke tujuan pembelajaran, tujuan saya mengadakan diseminasi modul 1.4 ini adalah yang pertama, memang ini adalah tugas kita sebagai seorang guru untuk melakukan aksi nyata budaya positif di sekolah kita. Dan yang kedua adalah saya ingin berbagi ilmu, walaupun sedikit, dari apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Karena kalau kita memiliki ilmu, kalau hanya kita simpan untuk diri sendiri, itu tidak akan bermanfaat. Akan lebih baik jika kita memiliki ilmu walaupun sedikit kita berbagi. Jadi tujuan saya yang ketiga Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk membuat sekolah kita supaya kita membuat budaya positif. Jadi apabila budaya positif ini dilakukan hanya 1-2 orang saja, tentu ini tidak akan berjalan dengan baik. Akan tetapi kalau ini dilakukan secara bekerja sama, bersama-sama, bergotong royong, tentu budaya positif ini akan berjalan dengan baik di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung kita ke budaya positif. Tapi sebelum kita ke budaya positif, kita harus tahu dulu apa tujuan pendidikan itu. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup atau tumbuhnya kekuatan anak. Jadi Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan pendidikan ini,
tentunya salah satunya adalah kita sebagai seorang guru untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Di sini ada kata-kata menuntun, Bapak Ibu. Nah, menurut pandangan Bapak Ibu, menuntun itu seperti apa? Seperti apa, Bapak Ibu? Mengarahkan, menuntun, ya, menuntun, mengarahkan, membimbing, mengiringi, membawa, iya. Nah, jadi tugas kita atau peran kita sebagai seorang guru itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada anak-anak, hanya untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena sesungguhnya anak-anak itu sudah memiliki dasarnya sendiri, bawaannya sendiri, ya, jalannya sendiri, sudah memiliki juga cita-citanya sendiri. Nah, jadi salah satunya adalah kita yang akan menciptakan budaya positif itu. Misalkan, lanjut. Misalkan anak-anak kita ini memiliki cita-cita, jadi kitalah yang menghantarkannya. Misalkan anak ini ingin menjadi dokter, tentunya akan menjadi dokter yang seperti apa? Tentunya yang kita harapkan adalah dokter yang baik, dokter yang tidak sombong, dokter yang peduli, dokter yang penuh sosial, bukan yang sebaliknya, dokter yang misalkan sombong, tidak peduli. Jadi ini adalah tugas kita, Bapak Ibu, dengan cara kita menuntun anak-anak kita untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Jadi, dan di ini lain, menurut Ki Hajar Dewantara, ini pendidikan diibaratkan seperti lahan pertanian. Jadi kalau lahan pertanian itu berarti ada lahannya, ada petaninya, ada benihnya. Jadi kalau lahan di sini adalah sekolah, lahan di sini adalah sekolah, dan petaninya itu adalah kita sebagai pendidik atau sebagai gurunya, dan benihnya itu adalah siswa atau murid kita. Jadi bagaimana kita, misalkan kalau di lahan pertanian itu sudah tanahnya subur, sudah tanahnya gembur, terus kita tanami dengan bibit yang unggul nih, Bapak Ibu gimana nih? Itu kalau sudah tanahnya subur, tanahnya gembur, terus itu bibitnya juga unggul, kita tanam, apakah nanti hasil panennya akan bagus? Tapi tidak kita beri pupuk, apakah akan bagus? Bapak Ibu, bagus apa tidak nanti hasilnya? Bisa tidak, bisa juga iya, ya. Jadi bisa tidak, bisa juga iya. Tumbuh memang, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi panennya tidak melimpah ruah, misal seperti itu. Nah, seperti itu juga kita dalam mendidik anak-anak kita. Jika anak-anak ini memang sudah bagus, memang sudah bawaannya pintar, tapi kalau kita tambah lagi pupuknya dengan tadi membimbing, mengarahkan yang anak-anak tersebut, jadi nanti yang kita harapkan tentunya anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang berhasil di masa depan. Seperti dokter tadi, dokter yang tidak sombong, dokter yang peduli terhadap sesama. Jadi itu adalah tugas kita, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu tadi pembuka dari tujuan pendidikan. Sekarang kita masuk pada budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolah kita ini sudah ada ya Bapak Ibu. Seperti contohnya misalnya setiap pagi, diawali dari pagi, kita menyambut kedatangan anak-anak kita di gerbang dengan 5S ya, budaya positif kita: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Satu lagi Bapak Ibu, salim ya. Jadi 6 sepertinya itu masuk. Jadi itu adalah sudah berjalan budaya positif di sekolah kita. Dan ada lagi Bapak Ibu, misalkan seperti berbaris di depan kelas ya. Sebelum masuk ke dalam kelas, anak-anak kita baris di depan kelas dengan tertib sebelum masuk ke dalam kelas. Itu juga budaya positif. Dan ada lagi, apa lagi Bapak Ibu? Berdoa sesudah dan
sebelum belajar. Nah, itu juga adalah budaya positif. Dan seperti juga misalkan ada hari-hari besar yang bisa kita peringatin, itu juga adalah budaya positif. Nah, ini kita lakukan terhadap anak-anak kita, Bapak Ibu, sehingga anak-anak kita ini sampai di sekolah ia merasakan disambut oleh Bapak Ibu gurunya. Karena tadi kita sambut di pagi itu dengan itu tadi ya, kita tegur, kita sapa, sehingga anak-anak ini merasa disambut. Ini tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 7 konsep utama dari budaya positif. Ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, dari materi 7 konsep utama budaya positif ini, kemarin ini saya pelajari 2 minggu di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini nanti akan saya sampaikan, saya bacakan selama 1 jam ke depan. Yang pertama, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Di sini, dalam membangun budaya positif sekolah, dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Aman artinya anak itu tidak merasakan kekhawatiran datang ke sekolah, tidak merasakan ketakutan. Tadi kita sudah menyambut anak-anak ya pagi hari dengan 5S tadi. Jadi anak merasa aman dan nyaman. Kita sapa, sudah sarapan belum nak? Nah, itu membuat anak bisa jadi nyaman, sehingga agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan peserta didik, perubahan yang diharapkan peserta didik lebih produktif, lebih kreatif, inovatif, dan efektif. Nah, jadi sekarang dari kitanya dulu sebagai pendidik atau sebagai guru. Nah, sebagai pendidik ini dan tenaga kependidikan adalah kita sebagai guru ini harus bergairah dalam mengajar. Seperti kemarin yang sudah disampaikan Ibu Korwil, walaupun kita tidak punya beras di rumah, tapi ketika kita sampai di sekolah, kita harus tetap gembira. Kita harus tetap bergairah. Itu yang akan kita salurkan ke anak-anak kita. Jadi kalau ada masalah, kita lupakan masalah kita. Jadi kita harus tetap terlihat dengan gembira. Jadi sehingga kita bisa mengajak anak-anak kita juga untuk bisa dapat mengikuti pelajarannya dengan aman dan nyaman. Dan di sini ada disiplin positif ini sangat berkaitan Bapak Ibu dengan kontrol guru terhadap siswanya. Jadi kita guru, kita yang mengontrol siswa kita. Untuk mereka mendapatkan pembelajaran yang membuat mereka nyaman, sehingga mereka dapat mandiri dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan di sini Bapak Ibu, tadi ada kontrol guru. Nah, jadi di sini kita sebagai pendidik yang mengontrol anak-anak kita. Mengarahkan tadi, apalagi Bu? Iya, membimbing. Terus? Ya, membawa, mengiringi anak-anak kita. Jadi itulah tugas kita atau peran kita sebagai seorang guru, hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan yang ada pada anak-anak hanya untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena sesungguhnya anak-anak kita ini sudah ada dasarnya masing-masing, sudah ada bawaannya masing-masing, sudah ada jalan hidupnya masing-masing, ya, juga sudah memiliki cita-citanya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, di sini ada permainan. Jadi permainannya adalah ini menggenggam. Jadi menggenggam, kita tetap menggenggam atau kita ingin membuka. Jadi kalau di sini saya bacakan, Anda dan teman Anda akan mencoba. Cobalah buka, ya. Kita main, yaitu yang satu sebagai A, yang satunya lagi sebagai B. Sebagai A ini ia menggenggam. Sebagai B ini ia berusaha untuk membuka genggaman tersebut.
Jadi sebagai si B ini ya ingin mengetahui apa sih yang ada di dalam genggamannya itu. Sedangkan si A ini berusaha, dia tidak ingin orang lain mengetahui apa yang ada di dalam genggamannya tersebut. Bisa jadi di dalam genggamannya itu ada sesuatu yang sangat berharga, ada sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Ini adalah sifat ke murid-murid kita. Itu di dalam pembelajaran. Ada yang membuka, ya ingin tahu, dia mau dikontrol dirinya oleh gurunya, tapi ada juga yang masih menggenggam. Artinya ini ada dua kemungkinan ya. Nah sekarang kalau ini terjadi dengan Bapak Ibu saat ini, nah apakah Bapak Ibu akan menggenggam atau akan membuka? Membuka. Alasannya? Supaya tahu. Oh iya, supaya tahu. Jadi kalau tidak dibuka, nanti tidak tahu. Iya, betul sekali. Jadi artinya kita mau membuka diri kita, membiarkan diri kita untuk dikontrol oleh orang lain supaya kita tahu apa sih sebenarnya, apa sih nanti akhirnya seperti itu. Nah, jadi di sini ada dua kemungkinan tadi, membuka atau menutup. Jadi itulah yang terjadi selama ini, kita mengontrol murid-murid kita di dalam kelas. Ada yang anak ini masih menggenggam. Masih menggenggam ini ia mempunyai kepercayaan diri yang kuat bahwa yang hanya mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Dia tidak mau dikontrol oleh orang lain. Sebaliknya, yang membuka, ia mau dirinya dikontrol oleh orang lain. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kaitannya dengan kontrol tadi ada ilusi kontrol Bapak Ibu. Tapi sebelum ke ilusi ini saya akan memberikan contoh dulu. Misalnya, ini kita di dalam kelas dengan murid-murid kita, dengan siswa kita, ya. Jadi anak-anak duduk rapi, perhatikan Bu Guru, lihat ke depan, pandangannya ke depan. Nanti kalau tidak memperhatikan, nanti tidak bisa, nanti tidak tahu, nanti tidak paham. Nah, apakah yang kita lakukan itu dari semua anak-anak itu akan mengikuti kita, mendengarkan kita? Mendengarkan apa tidak? Semua Ibu, Bapak Ibu? Tidak ya. Ada sebagian yang mengikuti, mendengarkan, ada juga yang sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, itu adalah tugas-tugas kita Bapak Ibu. Bagaimana tadi membimbing anak-anak kita tersebut. Jadi di sini kita masuk ke ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa ini adalah guru mengontrol murid. Kita selalu melakukan itu ya Bapak Ibu. Bahwa kita selalu ketika kita masuk kelas sudah melihat anak-anak kita dengan keadaan yang belum kondusif. Jadi kita lalu segera kita hanya ingin anak-anak kita kondusif. Kita kontrol anak-anak kita supaya duduk rapi, supaya memperhatikan. Itulah selama ini yang kita lakukan. Padahal anak-anak kita itu sebenarnya belum mau loh. Belum mau, masih pengen loh saya ini duduknya masih pengen kakinya diselonjorkan. Tapi Bu Guru ini kok maksa sih? Ada yang seperti itu. Nah, inilah kita mengontrol guru Bapak Ibu, mengontrol murid-murid kita Bapak Ibu. Ada yang memang mau mendengarkan apa yang kita arahkan. Dan yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini baik sekali Bapak Ibu. Terkadang saya juga melakukan ini dengan murid saya. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, nanti kamu belajar yang sungguh-sungguh ya. Nanti kalau kamu belajar sungguh-sungguh, nanti kamu pasti bisa. Nanti kamu pasti juara 1. Nah, ini kita penguatan positif yang efektif kepada murid-murid kita. Jadi kita seperti memberikan semangat kepada murid-murid kita. Ini baik sekali dilakukan Bapak Ibu. Ini yang efektif. Dan yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ini tidak efektif, Bapak Ibu. Ini tidak efektif. Saya memberikan contoh, misalnya, ya ampun nak,
Kamu tahu nggak, orang tua kamu kerja capek-capek untuk belikan kamu sepatu, belikan kamu baju, belikan kamu tas, belikan kamu buku. Kamu sampai di sekolah cuma hanya main-main saja. Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Nanti anak ini akan berpikir, oh iya saya buruk, saya udah ini ya, udah jelek. Nah, ini membuat merasa bersalah. Jadi ini tidak efektif sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya yang kedua di sini ada disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu di sini kalau bicara disiplin ini apa ini? Aturan ya. Naati peraturan. Sebetulnya kita ini enak nggak enak dengan peraturan. Suka atau tidak suka, tapi harus dijalankan. Nah, itu disiplin. Lanjut. Nah, disiplin di sini sebenarnya yaitu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Seharusnya, ya, Bapak Ibu. Nah, apa itu nilai-nilai yang kita hargai? Adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu contohnya kita berkendara, kita harus menggunakan helm. Itu peraturan yang harus kita jalankan. Nggak enak sih pakai helm, nggak nyaman sih. Ada yang merasa pening pakai helm, tapi karena itu peraturan ya kita jalankan. Tapi itu Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikannya. Jadi nilai kebajikannya di sini apa? Untuk keselamatan, nilai kebajikannya. Bukannya yang seperti ini. Saya berkendara, saya mau ke Kalianda, saya pakai helm. Nanti takutnya sampai di Kalianda, nanti takut ada razia polisi. Nanti saya kena tilang kalau nggak pakai helm. Bukan ke sana Bapak Ibu, bukan karena takut kena tilang, tapi ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu apa itu? Untuk keselamatan. Jadi contoh yang lain lagi Bapak Ibu. Misalkan kita mau makan atau habis bersih-bersih, tangan kita kotor, kita harus mencuci tangan. Itu nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Untuk kesehatan. Jadi nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan. Yang ketiga Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan kita. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini adalah yang utama, seperti makan, minum, tempat berteduh, udara, oksigen. Ini adalah kebutuhan yang fisiologis. Dan yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Aman, dimanapun kita tentunya ingin merasakan aman. Seperti anak-anak kita tadi, kalau datang ke sekolah tidak merasakan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Jadi itu kita bangun budaya positif. Ya, lanjut. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Jadi kita ini enaknya kalau saling apa namanya? Saling ya mengerti. Itu tadi kasih sayang. Jadi yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Jadi ingin diakui. Kalau ia sudah berhasil melakukan ini, jadi dia ingin dapat penghargaan, ucapan terima kasih minimal. Ya, jadi yang selanjutnya adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Keberadaannya ingin diakui bahwa ini loh saya ada, bahwa ini loh saya di sini. Jadi bahwa ini loh saya bisa, saya mampu. Jadi itu Bapak Ibu, 3 kebutuhan dasar manusia inilah yang kita miliki. Jadi semua ini adalah kebutuhan-kebutuhan kita dan kebutuhan-kebutuhan yang harus kita pahami dari peserta didik kita. Nah, dari semua perilaku memiliki tujuan. Ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Dokter William ini. Ada yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, saya memberikan contoh Bapak Ibu. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ini Bapak Suhendri. Bapak Suhendri ini diminta oleh Ibu Kepala Sekolah
untuk mengikuti seminar dengan ibu pengawas misalnya. Jadi ini kegiatannya di luar jam pelajaran, misalkan di jam 2 atau di jam 3 seminarnya ini. Nah, ini kalau Bapak Henry sendiri ini kalau diperintah, ini mau berangkat apa tidak, Pak? Di luar jam sekolah. Berangkat. Jadi berangkat ya, Pak ya? Iya. Di sini yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pak Henry ini bisa jadi berangkat karena kalau tidak berangkat nanti nggak enak sama ibu kepala sekolah. Nanti ditegur, nanti dimarahin sama ibu kepala sekolah, sama ibu pengawas. Nah, jadi ini poin yang pertama, perilaku memiliki tujuan itu tadi. Ini. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya ini ya, untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya berangkat, nanti saya dapat transport, ya. Dan kalau nanti saya berangkat, nanti saya dapat sertifikat. Nah, ini adalah poin 1 dan poin 2 ini adalah ini dari luar sebetulnya. Namanya ini ekstrinsik. Ini namanya dari luar ekstrinsik. Ya Bapak Ibu. Nah, yang baik adalah yang nomor 3. Nomor 3 ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri ya. Dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi berangkat seminar itu tadi karena ingin dari diri sendirinya itu saya ingin menambah ilmu, saya ingin menambah wawasan tentang bidang pendidikan, bukan karena poin 1 atau poin 2. Ini ada nilai namanya nilai intrinsik, jadi dari dalam diri sendiri. Bapak Ibu, ada filosofi Ki Hajar Dewantara di sini. Dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka guru memiliki 5 posisi kontrol kepada peserta didiknya. Ada 5 posisi kontrol. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, dan yang keempat posisi pemantau. Yang terakhir, yang kelima, posisi manajer. Nah, ini posisi penghukum ini, Bapak Ibu. Di sini kita lihat ada tabel yang menunjukkan bahwa guru ini guru ya, guru yang mengontrol, guru berbuat. Ini penghukum, namanya identitas yang gagal ini Bapak Ibu. Penghukum menghardik, misal menunjuk kamu berdiri di pinggir, kamu tidak mengerjakan tugas. Berdiri di pinggir, di depan. Nah, ini identitas yang gagal Bapak Ibu. Ya, penghukum. Jadi yang kedua membuat orang merasa bersalah. Seperti tadi, kamu nak nggak kasihan sama orang tua kamu, sudah capek-capek orang tua kamu. Jadi bahasan seperti itu membuat orang merasa bersalah. Ini adalah identitas yang gagal. Selanjutnya ada identitas berhasil, sukses ya Bapak Ibu, adalah teman. Jadi misalkan kita dengan anak-anak kita ini, ayolah kamu kerjakan tugas ini ya nak ya. Nanti kalau kamu nggak kerjakan tugas, nanti ibu dimarahin sama ibu kepala sekolah. Kamu kerjakan ya. Nah, itu adalah posisi teman. Dan ini efektif, identitas yang berhasil. Jadi itu kita bagaimana kita bisa menjadi posisi teman dengan peserta didik kita. Ini berhasil Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya adalah identitas berhasil dan sukses lagi, ini lebih di atasnya lagi, di tingkatnya adalah manajer. Sebagai manajer. Jadi sebagai manajer ini adalah ketika ada permasalahan atau ada anak yang berantem, misalkan kita harus jadi penengah. Kita harus mencarikan solusinya, jalan tengahnya. Jadi ini adalah posisi manajer. Ini yang posisi manajer ini adalah yang baik sekali kita lakukan, kita terapkan kepada seluruh di lingkungan sekolah kita, baik dalam
dengan guru ataupun dengan siswa-siswa kita. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menghadirkan kasus yang pertama ini saya bacakan Bapak Ibu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab. Pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Nah, hal ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar pun hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama Ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu. Nah, ini dari 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu, kita akan melihat yang mana kalimat yang mengatakan bahwa 5 di antara posisi kontrol tadi. Apakah ada posisi teman? Apakah ada posisi penghukum? Apakah ada posisi membuat rasa bersalah? Atau adakah posisi pemantau? Tadi ya? Betul sekali Ibu Puput. Membuat rasa bersalah. Jadi kalimat yang mana ini? Iya, tidak kasihan sama Ibu, betul. Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu. Nah, ini adalah membuat rasa bersalah. Dan ada satu lagi kita lihat, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran. Ini adalah posisi pemantau. Iya, ini pantau oleh Ibu Guru Dani. Dilihat Dani sedang hanya tidur-tiduran, tidak memperhatikan. Jadi ini posisinya posisi pemantau. Nah, yang kedua tadi adalah membuat rasa bersalah. Jadi ini Bapak Ibu, kasus yang pertama ini kita bisa melihat dari posisi kontrol yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sudah ini ya, bisa ya untuk memahami dari kasus yang pertama. Dan kasus yang kedua Bapak Ibu, saya menghadirkan kasus yang kedua. Ada yang membantu saya membacakan kasus yang kedua? Ya. Silakan, kasus yang kedua, ada yang bantu saya bacakan kasus yang kedua? Boleh? Oh, Bu Lina. Kasus kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru pikir langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu.
Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing angkot yang terlepas? Baik, terima kasih Ibu Lina. Nah, dari kasus yang kedua ini, Bapak Ibu, ada posisi kontrolnya. Jadi kita lihat dalam kasus yang kedua ini, apakah yang ada posisi kontrolnya di dalam kasus kedua ini? Ada Bapak Ibu? Ada. Ini ada posisi teman, tadi ada posisi teman, ada posisi apa lagi? Ada manajer, ya. Nah, jadi ini ada posisi teman atau posisi manajer, posisi kontrolnya. Ibu kepala sekolah, manajer ya. Nah, ini ada posisi kontrol manajer pada kasus yang kedua. Karena apa? Ini karena Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya. Ya, menenangkan keduanya ini adalah sebagai posisi manajer dan mencarikan solusi jalan keluarnya. Jadi ini adalah posisi manajer. Ini baik sekali kita lakukan Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Kita harus bisa menjadi posisi manajer. Lanjut. Dan di sini ada Bapak Ibu, ada hukuman dan konsekuensi. Jadi dari keduanya ini berbeda ya Bapak Ibu. Hukuman itu sendiri, konsekuensi itu sendiri. Jadi yang pertama hukuman, itu sifatnya searah sifatnya. Dilakukan oleh bisa seorang guru ataupun ya di luar itu. Ya, dampaknya apa? Dampaknya ya ini tidak akan baik. Tidak akan baik ini dampaknya Bapak Ibu. Jadi yang kedua adalah konsekuensi, adalah bersifat dua arah. Jadi ini baik, ini efektif kita lakukan Bapak Ibu, yang sebelumnya telah disepakati antara guru dan murid. Nah, jadi ini adalah hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, mari berlatih Bapak Ibu. Kita akan berlatih. Nah, yang pertama ini ada sebuah pertanyaan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga adalah penerapan. Bapak Ibu menjawab, ini hukuman atau konsekuensi? Jawab. Jawab, ini adalah hukuman. Jadi ini hukuman ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga adalah penerapan hukuman Bapak Ibu. Ini masuknya pada hukuman. Ya. Lanjut yang kedua, Ibu Siti mencoret-coret Siti mencoret-coret di buku Tini. Ibu guru segera meminta Siti segera membersihkan coretan di buku Tini. Tindakan ibu guru tersebut adalah penerapan. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Jawab. Iya, ini masuk ke konsekuensi. Iya, jadi konsekuensinya Tini tadi sudah mencoret-coret, ya dia harus membersihkan. Ini konsekuensi. Yang ketiga adalah, nah ini baik Bapak Ibu, dalam pelajaran pendidikan agama Islam misalnya, Badu datang terlambat, sehingga ia harus menghafal salah satu surat pendek. Nah, ini masuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Jawab. Ini konsekuensi. Jadi ada konsekuensi. Jadi ini tidak masuk hukuman. Kita konsekuensi. Jadi kalau misalkan ini baik, ini kita terapkan. Bisa ini kalau ada anak yang terlambat datang ke sekolah, misalkan ke kelas kita belum masuk, terlambat, kita bisa kasih ini Bapak Ibu hafalan supaya anak juga bisa konsisten, tetap selalu mengingat hafalannya. Hafalan surat apa? Surat pendek-pendek saja. Ada anak yang tidak bisa sama sekali, kebetulan anak ini adalah anak yang memang kadang suka tidak mengikuti hafalan, tapi ya bisa surat Al-Falaq minimal, nggak apa-apa, tidak apa-apa ya. Anak ini kita suruh baca surat pendek, surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini
Kita terapkan ini baik Bapak Ibu. Ini konsekuensi. Lanjut. Nah, dan yang keenam Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Nah, ini pernah dibuat kesepakatan kelas kemarin, pernah dengan siswa-siswi kelas 6A. Jadi isinya seperti ini Bapak Ibu. Kita buat kesepakatan kelas ini di dalam kelas kita. Kira-kira seperti ini. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Jadi kalau ada anak kita atau siswa kita atau kita sendiri yang melakukan itu, jadi kita bisa ingatkan. Nah, ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas itu bukan hanya diinginkan oleh guru, tapi oleh siswanya juga. Artinya kesepakatan bersama. Yang kedua adalah menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Nah, kalau kelasnya terlihat tidak rapi, misalkan ada sampah, kita bisa mengingatkan anak kita apakah ini sesuai dengan kesepakatan kelas kita atau tidak. Yang ketiga adalah saling membantu. Jadi kita harus saling membantu. Misalkan ada gotong royong, ini anak-anak kita karena sudah memiliki kesepakatan kelas, kalau ada yang misalkan tidak saling membantu, kita bisa mengingatkan sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita. Jadi begitu. Jadi yang kelima adalah yang keempat, mendengarkan penjelasan guru. Nah, ini sering terjadi kita di dalam kelas. Ada anak yang fokus, ada juga anak yang memang tidak fokus, tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, ini bisa kita ingatkan dengan anak-anak kita. Nah, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita bahwa ketika guru sudah menjelaskan materi, bahwa anak-anak ini harus mendengarkan penjelasan guru. Yang kelima, berbicara yang sopan dan baik. Nah, ini kita buat kesepakatan ini. Berbicara yang sopan dan baik. Nah, terkadang anak-anak kita lupa. Terkadang berbicara yang kadang ada mencelanya, terkadang ya tidak enak lah ya, tidak baik gitu. Jadi kita ingatkan juga anak kita supaya berkata-kata yang baik. Ini sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas namanya yang sudah pernah dibuat. Jadi yang keenam, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Bu, itu ngotot-ngototin oleh saya. Nah, bisa anak itu sebetulnya, bisa sih kita buat anak itu mandiri menyelesaikan masalahnya. Nah, ya, bilang sama kawannya, jangan begitu, jangan ngomong seperti itu. Kamu ngomong seperti itu nanti mulut kamu kotor, ya. Jadi seperti itu kita bisa mengingatkan. Lanjut, ini kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas yang pernah saya buat Bapak Ibu di kelas. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan membuat suatu kesepakatan kelas. Apakah anak-anak setuju? Kalau seperti itu, kita akan mulai buat kesepakatan kelas kita pada hari ini. Dan ini kertas akan Ibu bagikan. Nanti kalian akan tulis apa saja yang akan menjadi kesepakatan kita. Anak-anak sudah tahu apa yang akan kita sepakati? Silakan kalian tulis di kertas yang sudah Ibu bagikan untuk kesepakatan kelas kita. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Baik, anak-anak, sudah ditulis di kertasnya? Ya, kalau sudah sekarang silahkan kalian tempelkan ke depan. Ya, tempelkan ke depan ya. Silahkan. Ya. Boleh menunggu nak, antri nggak berebutan. Ini adalah kesepakatan kelas 6A SD Negeri 2 Waiurang Kalianda. Anak-anak sepertinya antusias untuk membuat kesepakatan
Yang ini memang disepakati oleh anak-anak sendiri. Ini adalah hasil kesepakatan di kelas 6A bersama dengan siswa-siswi kelas 6A SD Negeri 2 Waiurang Kalianda. Menginginkan bagaimana budaya positif yang ada di sekolah kita tetap kita jalankan, Nak, ya. 6A. Dan ini lanjut ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini bosen 2004. Ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Anak tidak kita tuntut untuk menebus kesalahan. Salah memang salah, tapi kita tidak menuntut anak untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan kedua, memperbaiki hubungan. Ia sudah melakukan kesalahan dengan temannya. Jadi bagaimana ia cara memperbaiki hubungannya dengan temannya, dengan betul Ibu Asri, minta maaf, tapi itu kita sadarkan itu dari dirinya sendiri. Setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Ini bagus apa tidak? Kamu menyesal tidak? Setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Saya akan minta maaf, Bu. Nah, itu kan kita menuntutnya. Ia memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Kita menawarkan kepada anak kita, bukan paksaan. Gitu tadi. Nanti kamu apa yang akan kamu lakukan? Ya, kita menawarkan. Nanti kamu habis ini minta maaf ya sama itu. Bagus loh begitu, misalnya. Bukan paksaan, tapi menawarkan. Habis ini kamu mau ngapain, Nak? Gitu. Nanti kan dia akan menjawab, saya minta maaf, Bu. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita menuntutnya untuk ia melihat dirinya bahwa yang ia lakukan ini baik apa tidak. Pasti ia akan menyadari, yang saya lakukan ini tidak baik. Bagaimana ia bisa merubahnya? Jadi itu masuk melihat ke dalam dirinya. Nah, kalau dia diperlakukan seperti ini, seperti yang kamu lakukan sama teman kamu, enak tidak? Nah, kan gitu, Nak. Jadi dia melihat ke dalam dirinya. Oh iya, kalau saya melakukan itu pasti saya tidak enak. Ya kan gitu. Yang selanjutnya adalah restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini mencari kebutuhan dasar ya, sebetulnya memang jenuh. Kalau dia nggak gangguin dia kan jenuh gitu. Jadi ini yang mendasari tindakannya. Kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Kan seperti itu. Jadi yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, kita melakukan penyelesaian masalah dengan cara apa? Restitusi diri dengan cara restitusi tadi ya. Ini adalah yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, karakternya ini anak ini seperti apa? Jadi yang kita lakukan ini nanti bagaimana caranya? Kita carikan solusinya. Terus yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Kita carikan solusinya. Bagaimana ini anak ini supaya anak ini bisa memperbaiki dirinya sendiri. Muncul dari dirinya sendiri juga tentunya. Dan yang selanjutnya adalah restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, setelah anak itu berbuat salah, setelah misalkan berantem tadi, ya kita akan kembalikan dengan cara itu tadi. Anak sudah saling bermaafan. Itu muncul dari dirinya sendiri. Di sini Bapak Ibu ada segitiga restitusi ini.
tahu nak kenapa ibu panggil ke sini? Tadi berangkat jam berapa nak? Kamu tahu sekolah kita masuk jam berapa? Ya, apakah kamu tadi datang tepat waktu? Enggak, nak, ibu juga pernah datang terlambat. Tapi setelah itu ibu memperbaiki diri agar tidak datang terlambat lagi. Kenapa tadi kamu datang terlambat? Oh, begitu. Kamu datang terlambat apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Kamu masih ingat apa keyakinan kelas kita? Salah satunya datang terlambat. Ya, terus langkah apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Nah, kapan itu akan kamu lakukan? Karena Saya tinggal pelajaran dan saya lalu dengan teman-teman. Baik, itu sudah bagus nak ya. Kalau itu sudah berangkat bagus, Amira. Artinya kamu sudah berusaha untuk lebih baik lagi mulai dari dirimu sendiri, malah kamu bisa melakukan ini secara semua. Artinya kamu sudah memperlakukan budaya positif di sekolah kita. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Zaskia. Silakan duduk. Zaskia, tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Tadi katanya kamu nggak maunya Alza ya? Iya, dia mau saya kan malu, Bu. Ayah saya dikata-katain. Oh begitu, pasti kamu kesal dan marah ya? Ya, ibu juga akan kesal dan marah kalau ada yang kata-katain ayahnya. Terus setelah ayah kamu dikata-katain, kamu ngapain? Langsung nabrak Alza, Bu. Oh begitu, pasti kamu melakukan itu ada alasan tertentu kan? Dalam masa saya diam saja, Bu. Untuk kamu tidak melakukan hal yang berlebihan dari itu. Nah sekarang coba kita lihat kira-kira tindakan yang tadi Zaskia lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Atau sesuai tidak dengan prinsip kamu? Enggak, Bu. Malu marah-marah terus, jadi saya pancing emosi. Nah, kamu meyakini tidak menghargai orang lain? Ibu setuju nak ya. Kamu sambil kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat? Apa salah satunya? Ini salah Ya, mulai dari diri saya. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahan ini? Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu membutuhkan saya berusaha menjadi orang yang baik lagi, mulai dari Jadi mulai dari diri sendiri ibu bahkan Zaskia sekarang merasa lebih baik nak ya. Itu adalah budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih Zaskia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Fitri dari SDN Negeri 2 Waiurang. Perasaan saya selama melakukan restitusi dengan Ibu Marlina, saya merasa senang karena ada solusi yang membuat saya untuk tidak terlambat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Febriana Arisa dari SDN Negeri 2 Waiurang Kalianda. Perasaan saya selama melakukan restitusi dengan Ibu Marlina, saya merasa senang sekali karena ada solusi yang membuat saya untuk belajar mengendalikan diri.
sehingga saya tidak mudah terpancing emosi. Terima kasih. Yang pertama itu pengembalian identitas, yang kedua itu validasi tindakan, dan yang ketiga adalah ya ini segitiga restitusinya ya Bapak Ibu. Jadi cara penyelesaian masalahnya adalah kita mengembalikan identitasnya. Anak itu kita ingatkan ya, validasi tindakan masalah. Jadi validasi tindakan masalah itu kita menanyakan Bapak Ibu apa masalahnya ya. Terus itu lalu menanyakan keyakinan yang terakhir. Nah, ini sesuai tidak dengan keyakinan yang telah kita buat. Jadi ini adalah jalan untuk mencarikan solusi dari setiap permasalahan anak-anak yang dihadapi. Jadi memakai segitiga restitusi jalan penyelesaiannya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi yang pernah saya buat dengan anak-anak. Ini yang pertama ada Amira namanya, ia terlambat datang ke sekolah. Pelajaran sudah dimulai, ia baru masuk ke sekolah. Jadi memang cara penyelesaiannya apa? Ini tadi tidak langsung kita kenapa kamu ini sana berdiri misalkan. Nah, itu tidak efektif. Jadi kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Dengan setelah ini pembelajaran selesai, anak ini kita biarkan dulu ia mengikuti pembelajaran. Setelah itu nanti pas istirahat dipanggil, lalu kita restitusi anak tersebut. Kenapa kamu terlambat? Pasti ada alasannya. Ya, jadi itu. Jadi lalu bagaimana dia menyelesaikannya? Ya seperti itu, dan kita mencarikan solusinya. Ada begitupun juga dengan anak yang misalkan berantem atau anak yang bertikai. Jadi cara penyelesaiannya adalah dengan cara segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya dalam acara diseminasi modul 1.4 ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Marlina selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Waiurang yang sudah memberikan dan berbagi praktik baik kepada kita semua Dewan Guru di SD Negeri 2 Waiurang. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan oleh beliau senantiasa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya berguna bisa kita terapkan kepada peserta didik kita di SD Negeri 2 Waiurang. Dan kepada Bapak Ibu juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu Marlina. Untuk itu saya sebagai pemandu kegiatan ini mohon maaf kepada Bapak Ibu atas segala kekurangan dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan pada akhirnya saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Bapak setelah mengikuti diseminasi modul 1.4 yang tadi disampaikan oleh Ibu Marlina? Baik, sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Marlina, perkenalkan saya Hendriansa, salah satu guru di SD Negeri 2 Waiurang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya sekaligus mewakili dari rekan-rekan guru yang lain yang ada di sekolah kami menanggapi atas terlaksananya diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Marlina. Menurut saya kegiatan ini yang sudah dilaksanakan tadi itu sangat baik sekali, apalagi yang disampaikan tadi tentang budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol yang harus kita laksanakan di sekolah, tentunya di kelas-kelas yang kami hadapi. Dan mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kami sebagai guru bisa lebih peka dan lebih sadar kembali akan 5 posisi kontrol yang telah disampaikan, dan insya Allah akan kami terapkan bersama di sekolah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan berkelanjutan di sekolah kami. Demikian.